değerli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Januari lalu, Dundar Abdul Karim Osmanoglu, pewaris terakhir tahta Kesultanan Utsmaniyah, dilaporkan wafat di usianya yang ke-90 tahun di Damaskus, Suriah. Ia adalah cucu Pangeran Mehmed Selim Effendi sekaligus cici Sultan Abdul Hamid II. Seperti tercatat dalam sejarah, Sultan Abdul Hamid II adalah sosok yang begitu keras menghalangi Zionisme menyentuh tanah Palestina meski barang sejengkal. Dundar Abdul Karim Osmanoglu dimakamkan di Damaskus di tengah kecamuk perang yang tengah melanda negeri itu. Seumur hidup, ia tak pernah menatap langit biru Istanbul, melihat sekawanan camar yang terbang rendah di Selat Bosporus. Begitulah garis nasib keturunan Sultan Muhammad Al-Fatih. Semenjak runtuhnya Daulah Utsmani, mereka dipaksa angkat kaki dari negeri yang dibebaskan leluhurnya dengan darah dan air mata ke tanah pengasingan. Sekalipun di tahun 1952, keturunan perempuan Daulah Utsmani telah diberikan amnesti untuk kembali dan diikuti keturunan laki-laki di tahun 1974, namun banyak yang memilih tak menggunakannya. Barangkali masih ada trauma, barangkali masih terluka tersebab intimidasi Mustafa Kemal dan antek-anteknya. Pada masa itu, segala hal yang berbau Utsmani diberangus, segala hal tentang Islam harus ditinggalkan, diganti dengan ideologi sekuler di setiap lini kehidupan. Mustafa Kemal mencontohkan langsung bagaimana melakukannya melalui kehidupan pribadinya. Ia dikenal sebagai pria flamboyan yang suka bergonta-ganti pasangan, penikmat kehidupan malam, dan perilaku hedon lainnya. Begitu parah gambaran kehidupan pribadinya, bahkan idenya untuk menikahi putri Sultan Mehmed VI pun ditolak Sultan. Padahal, secara politik, itu bisa mengamankan posisi Sultan yang saat itu sudah berada di tepi jurang. Salah satu sebabnya karena Sultan mendengar kabar tentang penyakit kelamin yang diidap Mustafa Kemal akibat gaya hidup bebasnya. Ayah mana yang rela menyerahkan putrinya pada pria semacam itu? Apalagi Sultan Mehmed VI dikenal sebagai pribadi yang baik dan taat beragama. Mustafa Kemal akhirnya menikah dengan Latife Usakligil, seorang perempuan dari keluarga kaya dan terhormat yang pada awalnya masih menunjukkan identitas keislamannya. Ini bisa dilihat dari foto-foto awal pernikahan mereka yang dipublikasikan. Latife terlihat masih mengenakan jilbab panjang dan rapat. Perlahan, ia mulai menggantinya dengan kain kecil penutup kepala tradisional yang disebut basor tusu. Hingga akhirnya, di foto-foto kenegaraan, terlihat ia tak lagi memakai kerudung dan mengenakan pakaian terbuka. Lebih parahnya, di forum-forum resmi, ia mendesak wanita-wanita Turki untuk mengikutinya. Seperti halnya suaminya, ia mempromosikan gaya hidup sekuler melalui isu-isu emansipasi. Upayanya berhasil. Tak butuh waktu lama, wanita-wanita Turki menanggalkan jilbabnya. Mereka tak sadar, jilbab bukan perkara selembar kain, namun kehormatan mereka yang dicabut negara. Sekalipun seiring sejalan mempromosikan ideologi sekuler, namun biduk rumah tangga mereka tak berlangsung lama. Hanya berjalan 5 tahun, keduanya bercerai pada 5 Agustus 1925. Ada yang menarik sebenarnya. Seperti yang tertulis dalam buku Madam Ataturk, ada dokumentasi berupa buku harian dan surat-surat yang ditulis Latife yang dilarang pengadilan untuk dipublikasikan. Pihak keluarga pun menuntut supaya catatan yang kini disimpan oleh Yayasan Sejarah Turki itu tak diungkapkan. Saya membayangkan kalau dokumen itu bisa dibaca, barangkali ia sempat menuliskan kegundahan hatinya saat menjauh dari agamanya, melepaskan jilbab dan kehormatannya. Di bulan Maret ini adalah hari kelam dalam kehidupan umat Islam. Tepat 97 tahun lalu, untuk terakhir kalinya, panji-panji Daulah Utsmani berkibar di muka bumi. Semoga Allah menjaga umat Islam dari virus sekuler yang kini semakin merajalela ya sahabat. Amin ya robbal alamin.